Adegan demi adegan rekonstruksi penganiayaan terhadap David Ozora oleh tersangka Mario Dandisatrio sudah selesai digelar pada hari ini. Informasi terkini bergabung produser lapangan CNN Indonesia ada Arief Kurniawan. Arief, selamat malam Arief. Arief, bagaimana Anda bisa kembali menyampaikan kepada pemirsa jalannya rekonstruksi penganiayaan terhadap David Ozora hari ini? Ya, selamat malam Tiffany. Betul sekali, untuk rekonstruksi penganiayaan Mario Dandisatrio terhadap David Ozora sudah selesai dilakukan. Tadi rekonstruksi kurang lebih ada 40 adegan dan itu terbagi menjadi 40A dan juga 40B. Dan sebetulnya itu dari pihak Dirkrim Polda Metro Jaya memprediksi hanya butuh 37 adegan. Namun ternyata dari adegan-adegan yang diperagakan ternyata ini justru bertambah menjadi 40A dan juga 40B. Dan tadi mulai dari adegan di atas ke-23 itu mulai diperlihatkan aksi penganiayaan yang dilakukan oleh Mario Dandisatrio terhadap David Ozora. Dan dari rekonstruksi yang ditunjukkan itu memang David Ozora selama diperlakukan di pelonco, juga diintimidasi, diinterogasi sampai dengan dianiaya, itu ia sama sekali tidak memberikan perlawanan sama sekali kepada tersangka Mario Dandisatrio. Dan tadi pertama kali Mario Dandisatrio itu melakukan atau melepaskan tendangan itu ketika korban David Ozora itu diminta untuk mengambil posisi push up, namun dalam push up-nya posisinya plank, jadi push up dengan menggunakan siku. Dan ketika korban sudah mengambil posisi push up plank, itu Mario Dandi kemudian langsung mencolek anak AG untuk melihat ke arah korban. Dan ketika anak AG sudah melihat ke arah korban, langsung dalam hitungan detik Mario Dandi langsung melepaskan tendangan pertama dengan kaki kanannya dengan mengambil ancang-ancang terlebih dahulu. Itu langsung diarahkan ke bagian kanan kepala dari David Ozora. Dan menurut keterangan dari penyidik yang memimpin rekonstruksi saat itu tendangan pertama saja sebetulnya sudah membuat korban tidak sadarkan diri dan langsung tergelepar di atas aspal di Komplek Green Permata. Dan tidak puas sampai di situ, kemudian tersangka Mario Dandisatrio pindah ke bagian sebelah kiri dengan melangkahi tubuh korban dan langsung menendang kepala sebelah kiri dari korban David Ozora. Dan setelah menendang bagian sebelah kiri, lalu dilanjutkan dengan dua tendangan berikutnya, tapi dalam bentuk injakan itu ke bagian kepala belakang korban David Ozora. Dan setelah menginjak sebanyak 2 kali, itu sempat ada ejekan atau bercandaan antara tersangka Shane Lucas dan juga dengan Mario Dandisatrio. Di situ Shane Lucas sempat menceletuk bahwa wah asik nih main sepak bola. Terus kemudian Mario Dandisatrio mengatakan iya nih saatnya kita free kick. Dan kemudian setelah mengeluarkan kalimat akan melakukan free kick, kemudian Mario Dandisatrio langsung mundur beberapa langkah mengambil ancang-ancang dan kemudian langsung melepaskan tendangan ke bagian kepala kiri dari korban David Ozora. Dan setelah melakukan tendangan yang seperti free kick, itu Mario Dandisatrio kemudian langsung melakukan selebrasi ala pemain sepak bola internasional Cristiano Ronaldo. Dan usai melakukan selebrasi tersebut, Shane Lucas kemudian sempat mencoba menghentikan Mario Dandisatrio. Shane Lucas mengatakan sudah cukup. Lalu dijawab oleh Mario Dandisatrio, gue nggak takut anak orang mati. Dan kemudian setelah melepaskan kurang lebih 4 tendangan, itu kemudian ditambah lagi dengan 1 pukulan yang dilakukan oleh Mario Dandisatrio itu dengan tangan kanannya ke arah kepala belakang korban David Ozora. Dan aksi penganiayaan ini kemudian berhenti ketika salah satu pemilik rumah, yaitu ini adalah rumah dari saksi Natalia, di mana pada saat itu David memang sedang bermain di rumah anak dari Natalia. Saksi Natalia berteriak "woi", dan teriakan "woi" itu kemudian menghentikan aksi rekaman yang dilakukan oleh anak Agnes. Dan kemudian saksi Natalia ini menghampiri, dan pada saat menghampiri ia sudah bersama dengan ditemani 2 orang security. Dan ketika sudah sampai bertemu dengan Mario, itu saksi Natalia sangat kaget karena yang tergeletak di bawah itu adalah David, teman dari anaknya. Dan pada saat rekon tadi juga saksi Natalia sempat emosional dan sempat menangis sambil mengucapkan kata-kata yang seperti kesal kepada tersangka Mario Dandisatrio. Kamu apakan David? Kamu siapa? Kamu bukan tamu di sini. Ini kenapa David sampai bonyok kayak gini? Lalu dijawab oleh Mario Dandisatrio, yaitu korban David, dia sudah melecehkan adik saya.
Dan kemudian Natali langsung duduk dan mengangkat kepala David dan ia sempat meminta tolong juga kepada anak AG untuk meminjamkan pahanya sebagai bantal untuk kepalanya David, namun anak AG menolak. Anak AG hanya memberikan tangannya saja untuk menahan kepala David. Dan setelah itu langsung datang diikuti oleh suami Rudy dan kemudian akhirnya diakhiri dengan membawa korban ke rumah sakit Medika untuk dievakuasi. Kita tahu bahwa salah satu tersangka AG memang tidak dihadirkan dan digantikan oleh pemeran pengganti. Apa pertimbangan kepolisian? Selain pertimbangan kepolisian tentunya dengan hal tersebut sejauh mana ini akan mempengaruhi atau mempengaruhi jalannya rekonstruksi tersebut sendiri, Arief? Ya Tiffany, itu sekali memang untuk anak AG ini tidak dihadirkan mengingat karena usia yang bersangkutan itu masih 15 tahun. Sehingga karena sesuai dengan undang-undang anak untuk usia masih 15 tahun itu tidak bisa dihadirkan. Jadi istilahnya atau sebutannya juga bukan tersangka, tapi sebutannya adalah anak yang berkonflik dengan hukum. Dan oleh sebab itulah anak AG ini digantikan oleh pemeran pengganti. Namun tadi dalam rekonstruksi yang berjalan dari adegan pertama sampai dengan adegan 40A dan juga 40B itu semua rekonstruksi berjalan dengan lancar, tidak ada halangan sama sekali karena memang untuk pemeran pengganti ini dia sudah mendapat arahan langsung dari penyidik adegan-adegan apa saja yang memang harus dilakukan. Dan tadi yang menarik adalah pada saat rekonstruksi itu sebelum penganiayaan terjadi, pada saat korban David Ozora ini sedang melakukan posisi push up dan juga posisi tobat, ini juga tadi ada salah satu adegan yang cukup membuat ramai warga di sini yang menyaksikan bahwa ketika pada saat anak AG ini menyaksikan korban David ini sedang dipelonco, itu ada adegan di mana ternyata anak AG ini menyalakan sebatang rokok sambil menyaksikan David Ozora ini dipelonco oleh tersangka Mario Dandisatrio. Dan pada saat adegan ini dilakukan, ini langsung timbul teriakan-teriakan ataupun cemoohan-cemoohan dari warga yang menyaksikan. Bahkan ada salah satu warga yang menyeletuk bahwa wah model kayak gini masa nggak mau jadi tersangka, seperti itu. Jadi ini salah satu adegan yang cukup membuat kaget warga yang menyaksikan langsung ada di sini. Dan memang tadi sepanjang rekonstruksi itu total ada 5 tendangan yang dilepaskan oleh Mario Dandisatrio dan 1 pukulan. Dan semuanya ini ke arah kepala sehingga mengakibatkan David Ozora ini belum sadar hingga saat ini. Tiffany. Baik, terima kasih Arief Kurniawan, produser lapangan CNN Indonesia atas laporan Anda langsung dari lokasi rekonstruksi kasus penganiayaan terhadap David Ozora. Selamat malam, selamat bertugas kembali.